Di jantung Sahara dan Sahel, masyarakat Niger menjalani kehidupan sehari-hari yang berpadu erat dengan alam, tradisi leluhur, dan ikatan komunitas yang kuat. Di desa-desa yang dikelilingi padang pasir luas atau savana kering, setiap pagi biasanya dimulai dengan hiruk-pikuk pasar tradisional. Perempuan mengenakan kain berwarna-warni dengan motif khas, membawa keranjang berisi sayuran, gandum, atau kacang-kacangan. Sementara laki-laki dengan jubah panjang bou-bou atau kaftan sibuk berdagang, bercakap, dan bertukar kabar. Mayoritas penduduk Niger bekerja sebagai petani dan peternak. Di utara, masyarakat Tuareg dan Fulani dikenal sebagai penggembala nomaden, menggiring unta, kambing, dan sapi melintasi gurun. Di selatan, orang Hausa banyak bercocok tanam sorghum, millet, dan kacang tanah. Rumah-rumah tradisional berbentuk bulat dari tanah liat dengan atap jerami, sederhana namun kokoh menahan panas gurun. Makanan sehari-hari pun mencerminkan kearifan lokal, bubur millet, roti tipis yang disebut galet, serta hidangan nasi dengan saus kacang atau daging. Teh hijau menjadi minuman wajib, disajikan dalam 3 tahap yang melambangkan kehidupan, pahit seperti kematian, manis seperti cinta, dan lembut seperti persahabatan. Masyarakat Niger sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan gotong royong. Dalam sebuah pesta atau hajatan, seluruh tetangga ikut membantu memasak, menyiapkan tenda, hingga menghibur tamu. Musik dan tarian tradisional tidak pernah absen. Alunan ngoni alat musik petik, dan genderang kalangu mengiringi lantunan lagu penuh makna. Bahasa dan etnis beragam di Niger, Hausa, Tuareg, Kanuri, Fulani, Songhai, masing-masing membawa adatnya sendiri, namun tetap hidup berdampingan. Perempuan kerap memperlihatkan kecantikan mereka dengan seni hiasan wajah dari henna, sementara laki-laki Tuareg terkenal dengan penutup wajah biru khas yang disebut tagelmus. Salah satu tradisi paling unik adalah Festival Grewol, dirayakan oleh suku Wodaabe, bagian dari etnis Fulani. Dalam festival ini, para pemuda berhias dengan riasan wajah warna-warni, mengenakan kostum indah, dan menari dengan gerakan anggun untuk menarik perhatian para perempuan yang menjadi juri. Senyuman lebar, mata besar, dan gigi putih menjadi simbol ketampanan yang dinilai dalam perlombaan cinta ini. Selain itu, ada juga Cure Seli di Agades, pertemuan besar para penggembala nomaden setiap akhir musim hujan. Mereka merayakan pertemuan kembali, bertukar barang, menikahkan anak-anak muda, serta mengadakan pacuan unta dan kuda. Tradisi ini menjadi bukti betapa kehidupan masyarakat Niger masih erat terkait dengan siklus alam. Mayoritas masyarakat Niger beragama Islam, dan kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama. Waktu salat membagi ritme kehidupan, sementara bulan Ramadan menjadi momen kebersamaan yang penuh makna. Namun, di beberapa daerah, kepercayaan tradisional dan mistik masih bertahan, berpadu dengan ajaran agama yang lebih modern. Hidup di Niger adalah tentang kesederhanaan, daya tahan menghadapi alam yang keras, dan kekuatan komunitas. Meski menghadapi tantangan ekonomi dan iklim, masyarakat Niger tetap menjaga adat istiadat leluhur dan budaya yang kaya warna, menjadikan negara ini salah satu permata tersembunyi di benua Afrika. Niger, meski dikenal sebagai negeri padang pasir, ternyata menyimpan kekayaan masa lalu berupa fosil-fosil prasejarah yang kini dipajang di museum-museum nasional, terutama di Niamey. Koleksi fosil ini bukan hanya menyingkap kisah zaman purba, tetapi juga sering membuat pengunjung tercengang karena bentuknya yang unik, aneh, hingga tampak lucu di mata modern. Di salah satu ruang pamer, terdapat kerangka seekor dinosaurus pemakan ikan yang hidup sekitar 110 juta tahun lalu di wilayah yang kini menjadi gurun Sahara. Fosil ini dikenal dengan nama Saharasaurus. Tengkoraknya panjang dengan gigi runcing, mirip buaya, namun tubuhnya berdiri di atas 4 kaki besar. Anak-anak yang berkunjung sering menyebutnya naga gurun, karena bentuknya seakan seperti monster dongeng yang tiba-tiba bangkit dari pasir. Yang paling terkenal adalah fosil Nigersaurus, dinosaurus pemakan tumbuhan yang aneh sekaligus lucu. Lehernya panjang, tubuhnya besar, namun yang paling unik adalah rahangnya yang penuh dengan lebih dari 500 gigi kecil-kecil tersusun rapi seperti sikat gigi raksasa. Para ilmuwan menyebutnya sebagai mesin pemotong rumput purba, sementara anak-anak menyamakan senyum fosil ini dengan mainan robot. Di museum, replika kepalanya dipajang dengan pencahayaan khusus sehingga pengunjung bisa melihat jelas barisan gigi yang tampak tak ada habisnya.
Tak kalah menarik adalah fosil Ouranosaurus, dinosaurus dengan tonjolan panjang di punggungnya yang menyerupai layar kapal. Para peneliti masih berdebat apakah layar itu digunakan untuk mengatur suhu tubuh atau untuk menarik perhatian betina. Pengunjung museum sering menganggapnya mirip dengan perahu padang pasir, seakan-akan makhluk ini adalah kapal hidup yang berlayar di daratan kuno Niger. Di samping dinosaurus, museum juga menyimpan fosil ikan-ikan purba raksasa yang dulunya berenang di danau besar Niger jutaan tahun lalu. Ada tulang rahang ikan sepanjang hampir 2 meter yang membuat orang kagum membayangkan betapa besarnya fauna air di tempat yang kini gersang. Ironis dan menarik, di tanah yang sekarang haus air, dulu pernah hidup ikan sebesar perahu. Ada pula cangkang kura-kura purba yang ukurannya luar biasa besar, hampir seukuran meja makan. Fosil ini sering membuat pengunjung tersenyum karena membayangkan kura-kura lamban yang ukurannya sebesar sapi berjalan di gurun purba. Lucu sekaligus menakjubkan, karena membuktikan bahwa fauna purba tidak kalah eksotis dibanding dinosaurus. Fosil-fosil di Museum Niger bukan hanya benda mati dari masa lalu, melainkan jendela menuju dunia yang sangat berbeda. Dari dinosaurus bergigi ratusan hingga kura-kura raksasa yang menggelikan, semuanya menyimpan kisah tentang negeri Sahara yang dulunya hijau, penuh sungai, dan menjadi rumah bagi makhluk-makhluk luar biasa. Koleksi ini tidak hanya memukau para ilmuwan paleontologi dunia, tetapi juga menghibur anak-anak dan pengunjung umum yang melihat bahwa sejarah bumi sering kali lebih aneh, lucu, dan menakjubkan daripada dongeng. Di padang pasir luas Sahara yang kini kering dan tandus, pada zaman batu purba, wilayah Niger pernah menjadi tanah yang subur dengan sungai-sungai dan danau besar. Bukti berupa lukisan cadas di air mountains menceritakan kehidupan ribuan tahun lalu, manusia berburu gajah, badak, dan jerapah raksasa. Di goa-goa kuno, tergambar juga ritual magis, tarian lingkaran dengan topeng hewan, yang dipercaya sebagai upaya menghubungkan manusia dengan roh penjaga alam. Ada sebuah legenda lokal yang menyebutkan bahwa pada masa itu, terdapat manusia girafa, makhluk setengah manusia setengah jerapah yang menjadi perantara antara dunia manusia dan roh hutan. Konon, ia masih menjaga bebatuan tua di kawasan air, dan hanya menampakkan diri ketika badai pasir berputar seperti pusaran gaib. Memasuki abad pertengahan, wilayah Niger menjadi persinggahan penting jalur perdagangan Trans-Sahara. Kota Agadez pernah menjadi pusat kejayaan kerajaan Tuareg, tempat karavan emas, garam, dan gading diperdagangkan. Namun sebelum masa Tuareg, ada kisah tentang kerajaan misterius di tepi sungai Niger, yaitu kerajaan Zarma Songhai. Menurut cerita rakyat, raja pertama kerajaan ini lahir dari telur emas yang jatuh dari langit, yang kemudian menetas menjadi bayi bercahaya. Bayi itu diberi nama Zarmakoi dan diyakini memiliki darah setengah manusia dan setengah roh sungai. Ia menjadi pemimpin yang mampu memerintahkan air, bahkan bisa membuat sungai meluap atau mengering sesuai kehendaknya. Hingga kini, masyarakat Niger masih menyimpan banyak kisah mistis. Salah satu yang paling terkenal adalah roh air bernama Dongo, yang dipercaya tinggal di sungai dan danau tua. Nelayan sering melemparkan persembahan kecil, tembakau, susu, atau butiran millet ke air sebelum memulai perjalanan, agar terhindar dari kutukan roh penjaga. Di padang pasir, para pengelana percaya dengan sosok Kel Esuf, roh gaib pengembara malam yang muncul dalam wujud cahaya biru kecil, mirip api unggun di kejauhan. Banyak kisah karavan yang hilang karena mengikuti cahaya itu, hingga tersesat dalam lautan pasir tanpa kembali. Salah satu legenda terkenal adalah kisah Anako dan ular raksasa sungai Niger. Dikisahkan, dahulu kala ada seekor ular raksasa bernama Sorko yang mendiami sungai. Ular ini menuntut persembahan anak manusia setiap tahun. Hingga seorang pemuda bernama Anako, anak seorang nelayan miskin, menolak menyerahkan adiknya. Dengan keberanian dan doa kepada leluhur, ia menantang Sorko. Pertarungan terjadi selama 7 hari 7 malam, dan akhirnya Anako berhasil menusukkan tombaknya ke mata ular raksasa itu. Dari darah Sorko, lahirlah pulau-pulau kecil di sungai Niger yang masih ada hingga kini. Masyarakat percaya, roh Anako masih menjaga sungai dari bencana, dan setiap festival air, nyanyian untuk mengenangnya masih dilantunkan. Sejarah Niger memang bukan sekadar catatan peradaban, tetapi juga jalinan mitos, legenda, dan kekuatan gaib yang menyatu dengan kehidupan masyarakatnya. Dari zaman batu hingga kerajaan, dari roh gurun hingga kisah sungai,
Niger adalah tanah yang penuh misteri dan cerita yang terus hidup di hati rakyatnya.